Masih lanjut ya, viralnya gohyong. Ada gohyong ayam, ada juga gohyong sapi. Kita terserah mau buat yang mana aja. Tuh, memang rasanya seger dan enak banget guys. Ini goyong kemudian disiram dengan sausnya dan taburan cabai. Enak sekali. Yuk, kita buat gohyongnya. Lebih dulu kita buat saus gohyongnya. Pertama aku pakai 2 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, aku geprek kemudian potong pendek-pendek. Kemudian ada 25 gram asam jawa dan 150 gram gula merah. Nanti kita tambahin 3 sendok makan saus tiram dan bumbu gohyongnya ya. Sementara airnya nanti kita pakai 1 liter. Nah, untuk rasanya sebenarnya sih nggak ada panduan khusus, rasanya ke arah manis, asam atau bagaimana ya. Jadi sesuai selera teman-teman aja, dicobain nanti ya. Sekarang kita campur semua kecuali bumbu gohyongnya nanti ya kalau udah mau matang. Ini bawang merah, bawang putih, semuanya kita campur, bumbu gohyong dan saus tiramnya nanti. Sekarang kita tambah air dulu. Kita tambah 1 liter air. Kita masak dulu sampai larut. Kita masak sampai larut saus tiram ya. Lalu dicobain. Kurang apa sesuai selera nanti dicoba ya. Apakah kurang asin, kurang manis atau apa ya. Nah, setelah selesai kita masukkan bumbu gohyongnya. Ini kita masukin ya. Nah, nanti kita saring, semuanya kita saring. Setelah agak dingin baru kita saring ya. Sudah selesai, nanti kita saring ya. Nah, setelah dingin kita saring. Lalu sisihkan. Sekarang kita siap membuat gohyongnya. Kita akan membuat gohyongnya ya. Berikut bahan-bahan yang dibutuhkan ya. Ada 300 gram daging sapi, kemudian 200 gram bakso sapi, kemudian ada 4 butir putih telur, ada 3 siung bawang putih, sedikit jahe, ini boleh di skip kalau tidak suka, dan ini bumbu gohyongnya yang harus ya. Lalu ada daun bawang, boleh di skip. Lanjut kita chopper dulu baksonya, dihalus hingga masih berbutir-butir ya, tidak terlalu halus, masih terlihat butir-butiran kasarnya ya. Setelah dichopper masih agak kurang halus, kita tambah chopper lagi sedikit. Setelah dichopper kemudian kita sisihkan. Lalu kita haluskan dulu bumbu-bumbunya ya. Bawang putih, jahe, ini kita haluskan sampai benar-benar halus. Nah, kemudian bumbu yang telah dihaluskan kita masukkan ke dalam daging giling yang tadi sudah kita persiapkan ya. Setelah itu kita siap mengadon, kita siap aduk ya. Tadi bumbu dan daging giling, kemudian kita masukkan bakso yang sudah kita giling tadi. Setelah itu kita campurkan daun bawangnya, masukin juga daun bawang ya. Tadi bumbu, daging, bakso giling, daun bawang, lalu kita masukkan bumbu gohyongnya. Kita beri garam, kalau mau pakai penyedap rasa silakan ditambah penyedap rasa. Baru kita aduk sampai tercampur rata. Oh ya, saus tiramnya ya, saus tiram, kemudian saya pakai kecap Inggris. Kalau nggak mau pakai garam boleh ditambah kecap asin juga boleh ya. Nah, jangan lupa minyak wijen. Tambahkan lebih kurang 2 sendok makan ya, 3 sendok makan juga nggak apa-apa minyak wijennya ya.
karena ini adalah masakan keturunan Tionghoa, jadi bumbu-bumbunya kebanyakan bumbu-bumbu oriental. Jadi kita masukkan saus tiram, kemudian dimasukkan juga kecap Inggris atau boleh fish sauce juga boleh, kemudian ditambah dengan minyak wijen khasnya ya, minyak wijen itu. Nah kemudian bumbu gohyongnya jangan lupa tadi dimasukkan. Nah setelah merata lalu kita tambahkan tepung tapioka, perlahan aja nambahnya, yang nanti totalnya tepung tapiokanya ini untuk bahan 500 gram ini campuran daging dan bakso 500 gram ini kita tambahkan sekitar 10% ya, atau 50 gram. Tepung tapiokanya kita tambahkan sebanyak 50 gram, kemudian kita aduk rata. Setelah adonan tepung, daging dan bakso serta bumbu-bumbu lain tercampur merata, baru kita tuang putih telur ya. Kita tuang putih telurnya jangan sekaligus, kita tuang perlahan aja, takut nanti kelembekan. Tuang, kemudian kita aduk merata lagi sampai tercampur, benar-benar tercampur merata. Nah sebenarnya sampai di sini sih udah masih keras ya. Kalau ini ya kita perlu tambah lagi putih telurnya. Tambah, aduk lagi sampai merata. Nah kalau selembek ini sebenarnya sudah cukup, tapi karena masih ada sedikit sisa putih telurnya, nggak apa-apa, kita habiskan saja. Ini tadi saya pakai putih telur yang ukuran sedang ya, berarti teman-teman kalau takut kelembekan mau segini aja, berarti telurnya yang kecil aja, yang ukuran kecil. Tadi saya lupa timbang berapa total gramnya ya. Nah kita habiskan saja, lalu kita aduk lagi sampai rata. Sudah, kalau sudah merata kita akan siap-siap untuk kita masukkan ke dalam kulit tahu. Nah ini bungkusnya saya pakai kulit tahu ya, boleh pakai kulit pangsit yang tipis atau bisa juga dadar yang tipis sekali ya. Nah kalau pakai kulit tahu, ini kulit tahu yang sudah dipotong-potong kita celupkan ke air, fungsinya untuk menghilangkan garam-garam yang nempel di kulit tahu dan supaya kulit tahunya lebih lemas. Nah setelah itu kita taruh adonan yang tadi sudah kita buat. Ini teman-teman kalau mau pakai gohyong ayam juga nggak apa-apa ya, enak kok gohyong ayam. Saya sudah pernah buat juga, nanti insya Allah nanti saya edit juga videonya, saya upload juga ya. Sama aja sih intinya, cuma dagingnya diganti daging ayam dan baksonya tetap bakso sapi. Nah sudah, kalau kulit tahu dia elastis, nggak takut bocor, jadi lebih, dan nanti hasil gorengannya tuh lebih tipis. Selanjutnya kita siap goreng. Nah cara menggorengnya boleh digoreng sepanjang-panjangnya itu boleh, atau dipotong-potong dulu lalu digoreng juga boleh. Nih yang ini saya potong-potong dulu baru goreng ya. Kita goreng di minyak panas tapi apinya kecil, apinya sedang cenderung kecil ya, supaya dia matangnya merata sampai dalam-dalamnya.
kita goreng sampai matang. Nah, ini juga bisa kalau mau digoreng panjang-panjang, setelah digoreng mau di-frozen juga boleh ya. Setelah itu kita angkat kalau dia sudah kecoklatan bagian dalamnya. Kalau pakai daging dia terlihat hitam ya. Kalau pakai ayam dia agak nggak terlalu kelihatan hitamnya ya, dia agak coklat-coklat. Nah, ini yang tadi panjang, kita goreng yang panjang. Setelah digoreng dingin baru kita potong-potong. Selanjutnya sudah matang, siap kita plating dan coba. Ini kita potong-potong ya, dia agak melendung jadi pecah, tapi tetap lembut dan luarnya crispy. Kalau teman-teman mau coba pakai kulit pangsit atau dadar, kulitnya dadar yang tipis juga boleh, enak juga sih ya. Cuma kalau pakai kulit tahu itu rasanya lebih mendaging karena dikit ya, kulitnya tipis banget. Sudah, setelah dipotong-potong kita tambahkan irisan cabai di atasnya sesuai selera, mau banyak atau sedikit. Cabai rawit boleh juga kalau mau ditambahkan timun. Nah, ini dia tadi ya yang kita goreng terpisah. Kita masukin cabai rawit, mau ditambah timun juga boleh. Kemudian kita tuang sausnya. Seger banget, pokoknya sensasinya agak berbeda dari cuka empek-empek.